percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Patar, di saat yang bersamaan juga selain ini banyak tanggapan positif ya dengan kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus, tapi ada juga beberapa, tapi hanya sedikit yang bahkan mengatakan bahwa wah, dengan adanya misa akbar ini dalam tanda petik ada yang mengatakan, dan itu juga sempat cukup viral, kristenisasi lah dan lain sebagainya, padahal Paus Fransiskus itu datang untuk membawa semangat iman, bela rasa dan juga persaudaraan. Boleh Pak terjelaskan nggak? Karena ada juga beberapa ya oknum, tapi hanya sedikit yang ada juga komentar negatif seperti itu. Kalau kristenisasi itu dimengerti sebagai iman, pengharapan, dan bela rasa, ya memang Paus datang untuk kristenisasi. Hmm. Membawa damai, membawa sukacita, umat Allah diteguhkan, ya itulah kristenisasi. Tapi jika, ini tidak boleh dipotong nih ya, jika kristenisasi itu dipahami sebagai, aduh saya lupa kata-katanya tuh ya, jadi, aduh, mohon maaf ini saya lupa, memaksakan orang Hmm. apa untuk berpindah menjadi Katolik, atau apa namanya, memaksa orang di luar kehendaknya sendiri untuk menjadi Katolik. Saya rasa banyak orang Katolik, bahkan non-Katolik sudah tahu ya, menjadi Katolik itu bukan sesuatu yang mudah begitu Ya. ya, baik secara formalnya, ya, apalagi materialnya, ya, sorry, formal dan materialnya itu tidak mudah. Kita saja yang orang udah dibaptis, ditabiskan, ya, sedang berusaha dalam tanda kutip menjadi seorang Katolik, ya, Ya. sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi apa namanya, kalau Paus dikatakan membawa kristenisasi dalam pengertian dia menguatkan iman, mengajarkan orang untuk berbela rasa, semakin bersaudara di tengah perbedaan, dan nilai-nilai Kristiani itu yang dianggap sebagai kristenisasi, saya sangat setuju, itulah kristenisasi, Hmm. begitu. Dan tapi kalau sekali lagi, kalau kristenisasi itu dianggap sebagai pemaksaan orang untuk menjadi agama Katolik, ya kita semua sudah tahu lah itu tidak benar. Hmm. Iya. Patar, Paus Fransiskus ini juga datang di bulan September nih, di mana bulan September kita tahu bulan Kitab Suci Nasional. Dan ya temanya saat ini yaitu Allah Sumber Keadilan. Nah, berkaitan dengan kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini, Patar, ada juga beberapa video ya yang saya lihat di TikTok itu juga muncul kayak ada yang bilang, wah, Paus Fransiskus itu untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus mungkin hanya para pejabat atau mungkin kalau umat awam itu butuh perjuangan untuk keras untuk bisa berjumpa dengan Paus Fransiskus face to face gitu. Tapi pada kenyataannya bahkan dengan saat Paus melewati jalan itu ada banyak umat Katolik yang sederhana yang dengan semangatnya menyapa Paus Fransiskus, bahkan setiap kali Paus Fransiskus melewati ibu-ibu yang menggendong anaknya itu Paus Fransiskus memberkatinya. Kalau menurut Patar, dengan tindakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus tersebut, apakah itu juga termasuk dalam semangat untuk menyapa dan juga dan lain sebagainya atau seperti apa berkaitan dengan tema BKSN? Iya, saya tidak akan menyinggung BKSN karena teman-teman kan sementara berproses di sana gitu. Tapi ketika Paus Fransiskus berhomili di GBK ya, misa yang di GBK itu, Paus Fransiskus, harap saya tidak salah kutip ya, eh, sempat menyebutkan tentang sabda Allah. Hmm. Dia menganjurkan umat Kristen, kita semua, ya mohon maaf, kata Kristen ini kalau di Indonesia kan kadang-kala cuma Protestan, merujuk ke Protestan ya, ya, begitu. harusnya Katolik. Padahal kalau ya seperti kita tahu ya, kalau Kristen, bahkan kalau di beberapa tempat dan sebagian besar tempat itu kalau memahami Kristen ya artinya Katolik begitu ya. Nah, dia mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang Kristiani untuk mendengarkan sabda Allah, di mana di sana juga berarti membaca sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Kurang lebih seperti itu ya, saya buat format yang agak berbeda mungkin. Nah, jadi dengan membaca sabda Allah, menimba hal-hal baik dari dalamnya, kitab suci dalam hal ini, konteks ini, dan kita tekun melaksanakannya.
Banyak orang Katolik sekarang, wah saya sudah tidak ragu lagi untuk mengatakan orang Katolik sekarang sangat banyak yang rajin membaca kitab suci. Ya, Putra juga mungkin rajin baca kitab suci. Saya laksanakannya saja susah, apalagi disuruh tekun ya kan. Nah, karena itu semoga kita mungkin membacanya sederhana ya. Contohnya tentang Allah sumber keadilan ini ya, diambil dari kitab Nahum dan Habakuk ya. Ya, bagus kalau teman-teman itu membaca ini nggak terlalu panjang dua kitab ini ya. Kitab Perjanjian Lama ini salah satu dari kelompok 12 nabi kecil. Nah, jadi bagaimana pergumulan-pergumulan bangsa Israel, mungkin juga itu menjadi pergumulan-pergumulan kita, tapi kita tetap setia, tetap mengasihi, tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi apa namanya? Apa ya kata-kata terakhir dari Paulus Fransiskus itu? Mungkin Putra yang di GBK Keramaian, ingat itu. menciptakan keramaian, Pak. Hah? Menciptakan Ya, keramaian, Pentakosta. ciptakanlah keramaian, buatlah keramaian ya. Maksudnya bukan keramaian-keramaian yang negatif Ya. dalam pemahaman ini, tapi kita membuat keramaian di mana melalui kehadiran kita ya kita menjadi terang dan garam di tengah masyarakat Indonesia. Kita mungkin cuma 3-4% di Indonesia, tetapi semoga kita mempunyai signifikansi ya, mempunyai apa namanya? Dampak yang luar biasa bagi bangsa yang kita cintai ini. Iya, luar biasa, Patar. Patar, dan selain dari sosok Paus Fransiskus yang begitu menyentuh, banyak juga umat di luar Katolik juga ya. Ada juga, mungkin kita akan bahas tentang Bunda Maria nih, Patar. Karena di dalam Misa Akbar itu ada patung Bunda Maria segala suku. Di situ juga di dalam doa umat juga ada berbagai bahasa, suku, dan lain sebagainya di situ. Boleh Patar Ardi jelaskan berkaitan dengan Bunda Maria? Apakah akan dengan kunjungan Paus Bapak Suci itu ingin memperkenalkan juga seperti ini nih Bunda Maria Indonesia, Bunda segala suku. Silakan Patar. Iya, sebenarnya apa namanya hari ini ketika kita merekam ini kan hari Minggu biasa ke-23 tanggal se berapa ini? 8 September. 8 September ini adalah hari kelahiran Santa Perawan Maria, Iya. ya. Nah, lalu setiap bangsa itu ya mempunyai ekspresi seni ya dan gereja dengan luar biasa itu merangkul itu semua. Kita tidak akan tertukar kok antara walaupun gambarannya berbeda-beda, kita nggak akan tertukar begitu. Kita nggak akan tertukar mana Bunda Maria yang adalah Bunda Allah, Bunda Tuhan Yesus Kristus, ya dengan Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kita nggak akan tertukar walaupun gambarannya berbeda-beda. Hmm. Begitu sama seperti kalau putra, saya menyebut Allah putra, saya tidak akan tertukar mana Tuhan Yesus dan putra biri, kan begitu, Iya. ya kan? Eh, Santo Stefanus dan Stefanus Ardi kita nggak akan tertukar bayangannya, Iya. ya, karena kita sudah memahami, kita pernah mendengar, kita imani dan kita tahu. Nah, jadi kalau ada Bunda Maria dari Indonesia, apa nama ekspresi sosok Bunda Maria dari Indonesia dalam bentuk patung, dalam bentuk gambar. Dulu ada yang terkenal tuh dari Basuki Abdullah, itu salah satu lukisan yang terkenal. Kemudian yang sekarang tuh Bunda Maria segala suku yang minimal itu mau mengekspresikan umat beriman di Indonesia apa namanya berjalan bersama dengan Bunda Maria. Ya, tentu saja ini bukan soal memperkenalkan atau apa. Ya, ini apa namanya? Lebih-lebih untuk mengekspresikan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mana mereka juga menggunakan, memakai dan mengutus apa nama orang-orang yang luar biasa, istimewa dan salah satu di antaranya atau bahkan yang teristimewa adalah Santa Perawan Maria Bunda Allah.